Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Pernahkah kamu merasa seperti ada satu lagu yang tahu isi hatimu lebih baik dari siapapun? Saat dunia terasa berat, tiba-tiba nada dan liriknya muncul, dan kamu merasa tidak sendirian. Padahal, tak ada yang menyentuhmu secara fisik, hanya gelombang suara, tapi rasanya seperti dipeluk, seperti diberi izin untuk menangis, mengingat, atau sekadar diam dan merasa. Musik bukan cuma hiburan, ia adalah bahasa emosional yang lebih tua dari kata-kata. Sebelum kamu bisa berbicara, detak jantung ibumu adalah irama pertama yang kamu kenal. Dan sejak itu, suara dan ritme jadi bagian dari cara otakmu memahami dunia. Ketika musik mengalun, otakmu merespons. Dopamin dilepas, tubuhmu lebih rileks, bahkan sistem imun bisa ikut menguat. Ini bukan sekadar efek sementara. Musik bisa menjadi alat untuk menyetel ulang seluruh sistem syaraf jika kamu mendengarkannya dengan benar. Tapi, tidak semua musik menyembuhkan. Kadang kita terjebak di lagu-lagu yang justru memperdalam luka. Lagu patah hati, misalnya, bisa jadi tempat kita bersandar. Kita dengarkan berulang kali, berharap rasa sakitnya hilang. Tapi alih-alih sembuh, kita malah terjebak dalam kenangan yang tak selesai. Lalu kita menyebut itu pelarian, padahal bisa saja itu bentuk ketergantungan emosional, seperti memutar ulang kesedihan agar tetap terasa hidup. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang kamu cari dari musik? Apakah pelarian dari kenyataan? Validasi bahwa kamu tidak sendirian? Atau mungkin harapan? Karena musik juga bisa jadi jendela keluar. Lagu dengan melodi yang mengangkat, ritme yang menggerakkan tubuh, atau lirik yang membisikkan kekuatan bisa jadi teman dalam proses penyembuhan. Bayangkan saja, satu lagu yang kamu putar di pagi hari bisa menentukan nada emosionalmu seharian. Satu lagu yang tepat bisa menjadi jangkar, mengingatkanmu bahwa kamu masih punya kendali atas perasaanmu. Dan kamu tidak perlu menjadi penikmat musik sejati untuk memetik manfaat ini. Kamu hanya perlu hadir saat mendengarkannya. Bukan sekadar membiarkan lagu mengalun di latar, tapi betul-betul merasakannya. Dengarkan nadanya. Biarkan ritmenya masuk ke napasmu. Perhatikan apa yang kamu rasakan saat bait itu dinyanyikan. Apakah itu melegakan? Apakah itu mengingatkanmu akan sesuatu? Apakah itu memunculkan air mata yang sudah lama tertahan? Semua itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu masih hidup, masih bisa merasa. Dan musik, dalam keheningan sekalipun, adalah pengingat bahwa kamu tidak kehilangan kendali. Kamu sedang belajar mengenali dan memeluk dirimu sendiri. Mungkin kamu tidak sadar, tapi tubuhmu tahu lagu mana yang menenangkan dan lagu mana yang malah membuatmu gelisah. Sistem limbikmu menyimpan memori suara. Jadi, jadilah lebih selektif. Seperti memilih makanan untuk tubuh, pilih juga musik untuk jiwamu. Karena suara, jika cukup kuat dan konsisten, bisa mengubah arah hidup seseorang. Lagu bukan cuma tentang suara, ia adalah getaran. Dan getaran itu bisa menggeser suasana hatimu, mengangkat energi hidupmu, atau mengurai beban emosional yang tak terucap. Itulah kenapa dalam banyak tradisi penyembuhan, bahkan dalam ritual budaya kuno, musik selalu hadir sebagai jembatan antara jiwa dan tubuh, antara luka dan penyembuhan. Jadi, hari ini, sebelum kamu menyerah pada keheningan yang membekukan atau kebisingan yang tak bermakna, pilihlah satu lagu yang bisa menyentuh hatimu. Dengarkan, rasakan, dan izinkan dirimu merasa, apapun itu. Karena mungkin
Di antara alunan nada itulah kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Sedikit kelegaan, sedikit harapan, sedikit ketenangan, dan itu cukup untuk hari ini. Poin kelima, bergerak untuk menyetel ulang diri. Bayangkan tubuhmu seperti danau yang permukaannya tenang, tapi dasar airnya keruh. Kamu bisa duduk diam dan berharap keruh itu hilang sendiri. Tapi kadang, justru dengan bergerak, dengan membiarkan arus mengalir, air menjadi jernih kembali. Gerakan adalah bentuk komunikasi paling jujur dari tubuhmu kepada hidup. Dan menariknya, saat kamu memutuskan untuk bergerak, otakmu ikut